Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan kewajiban kita, yaitu Tridharma Perguruan Tinggi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Perkenalkan, saya Erwin Mansur Ubusaraka, salah satu dosen dari Universitas Hasanuddin yang saat ini mengajar di program studi S1 Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya. Di program studi arkeologi, saya memiliki kepakaran di bidang arkeologi sains, khususnya pada bidang arkeologi material sains yang dikenal sekarang dengan istilah arkeometri dan juga lingkungan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam sertifikasi dosen, yakni pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKT PT pada aspek pengajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah bioarkeologi, di mana mata kuliah ini diampu oleh 2 orang dosen sebagai tim teaching. Pada kurikulum program S1 Arkeologi, mata kuliah bioarkeologi merupakan mata kuliah yang masuk dalam bidang kajian arkeologi sains yang merupakan mata kuliah wajib yang diajarkan pada semester 3. Mata kuliah ini memiliki bobot sebanyak 2 SKS yang terdiri atas 1 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktikum. Mahasiswa yang telah memprogram mata kuliah ini diharapkan mampu menguasai capaian pembelajaran lulusan atau yang disingkat dengan CPL dari susunan kurikulum program S1 Arkeologi, di mana dalamnya dalam mata kuliah ini terdapat 2 CPL yang harus terpenuhi atau yang harus dikuasai oleh mahasiswa setelah menyelesaikan mata kuliah ini. Yang pertama adalah menguasai pengetahuan tentang kerangka umum sejarah budaya Indonesia beserta tinggalan materialnya dan menempatkan dalam konteks regional dan global. Kemudian CPL yang kedua adalah mampu menganalisis dan menafsirkan data arkeologi dengan menerapkan teknik-teknik laboratoris atau teknik-teknik laboratorium dan memanfaatkan teknologi untuk menjawab permasalahan arkeologis. Seluruh proses pembelajaran mata kuliah bioarkeologi menggunakan pendekatan atau DIA approach yang di dalamnya terdiri atas proses pembelajaran delivering, interaction, and the assessment. Pada aspek delivering atau yang dimaksud pendekatan pertama dalam proses pembelajaran, selama 16 kali pertemuan mahasiswa menerima informasi materi yang diajarkan beserta metode pembelajaran, kemudian teknik assessment atau penilaian pengajaran yang diberikan oleh 2 dosen yang dalam hal ini sebagai tim teaching, di mana materi yang diperoleh ini didasarkan pada capaian pembelajaran, kemudian diturunkan dalam capaian pembelajaran mata kuliah yang merupakan turunan dari CPL itu sendiri yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di dalam CPMK dari turunan CPL 2 CPL tadi, pada mata kuliah terdapat 5 CPMK yang nantinya diturunkan lagi menjadi sub CPMK untuk tiap pertemuannya. CPMK-nya mulai dari definisi dan lingkup bioarkeologi sampai pada penerapan teknologi dan teknik laboratoris dalam kajian bioarkeologi. Yang pertama, pada proses pembelajaran di minggu pertama, mahasiswa akan menerima kontrak perkuliahan, rencana pembelajaran, penilaian, dan juga penjelasan terkait RPS dijelaskan secara detail dan diberikan kepada mahasiswa untuk menyesuaikan apa sih target dari mata kuliah itu dan apa yang akan dipelajari serta referensi-referensi yang sudah kami cantumkan di dalam RPS. Pertemuan pertama hingga pertemuan ke-8 itu fokusnya pada kajian bioarkeologi khususnya untuk manusia prasejarah atau tinggalan arkeologi prode manusia prasejarah dengan periodisasi di prode Pleistocene. Setelah masuk pertemuan 8 hingga ke-16 itu sudah masuk kepada prode Holocene. Jadi kajian human remains atau tinggalan material arkeologi rangka manusia atau tulang manusia pada prode Holocene hingga prode pasca kemerdekaan atau prode saat ini.
Untuk mendukung setiap materi pembelajaran digunakan berbagai bahan yang sudah dicantumkan di dalam RPS, baik itu dari buku ajar, material arkeologi yang telah dibuat oleh dosen, laporan-laporan penelitian yang sudah dilakukan oleh dosen dan juga peneliti dari BRIN misalnya, kemudian juga dari tentunya artikel-artikel ilmiah yang telah terbitkan oleh dosen-dosen dari program studi arkeologi yang ada memiliki keterkaitan dengan mata kuliah ini, serta juga video-video tutorial khususnya dalam proses identifikasi rangka manusia yang bisa diakses secara gratis dan legal yang ada di internet. Pada aspek proses pembelajaran yang kedua dalam DA approach, proses pembelajaran yakni interaction, pendekatan yang digunakan pada mata kuliah ini adalah sistem student center learning, di mana pusat pembelajaran ada di mahasiswa. Jadi baik dosen, mahasiswa maupun tim teaching saling berinteraksi satu sama lain untuk membuat mahasiswa lebih aktif di dalam kelas. Ya, baik dalam proses pembelajaran teori di kelas maupun dalam praktikum di dalam laboratorium. Untuk proses pembelajaran ketiga pada aspek assessment, mata kuliah ini menerapkan sistem pembelajaran project based, di mana setiap materi pembelajaran memiliki bobot penilaian dan di akhir ada project yang harus dikerjakan, dan semuanya ini dijelaskan atau submit di dalam learning management system yang dikembangkan oleh Universitas Sasarandia, yaitu Sekolah. Jadi dalam Sekolah ini sudah dimasukkan RPS, rencana pembelajaran setiap pertemuannya, kemudian asesmen tiap pertemuan, kemudian juga project base yang harus diselesaikan mahasiswa. Di dalam Sekolah juga sudah dicantumkan presensi atau kehadiran. Jadi ini memudahkan nanti untuk asesmen mahasiswa. Baiklah, berikutnya saya akan menyajikan video pembelajaran tatap muka di kelas untuk mata kuliah bioarkeologi atau mata kuliah yang seampu untuk pertemuan, khususnya pada pertemuan ke-9 dan ke-10 pada sub CPMK yang tercantum dalam RPS mata kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semoga tetap semangat ya untuk perkuliahan, dan ini mata kuliah kita sudah melewati ujian tengah semester. Sebelumnya belajar terkait dengan Prode Pleistosen manusia purba. Sekarang kita masuk kepada bioarkeologi yang lebih banyak membahas tentang Prode Holosen sampai Prode kini ya untuk bidang bioarkeologi. Dan bioarkeologi mata kuliah yang sangat penting karena merupakan dalam kurikulum S1 arkeologi itu merupakan salah satu mata kuliah wajib yang wajib diambil oleh mahasiswa sebagai persyaratan untuk lulus di bidang arkeologi. Kenapa? Karena mata kuliah ini adalah masuk dalam bidang kajian sains, ada juga kajian sosial humaniora, ada kajian terapan atau pelestarian dan sebagainya. Jadi ini sangat penting, semoga bisa memotivasi adik sekalian untuk bisa memahami keilmuannya maupun skill dalam mengidentifikasi rangka manusia pada mata kuliah ini. Dan sebelum kita lanjut, silakan lakukan presensi terlebih dahulu di Sekolah. Saya sudah siapkan barcode-nya. Ya, baiklah adik sekalian, kita sudah melewati pertemuan ujian tengah semester, artinya kita sudah masuk di dalam pertemuan ke-9 dan 10, dan pekan lalu kita sudah masuk di dalam pertemuan ke-9 dan hari ini kita masuk pertemuan ke-10 ya. Di mana di dalam pertemuan 9-10 itu sebenarnya yang akan dicapai itu adalah ketepatan mengidentifikasi dan menafsirkan perkiraan usia atau age estimation, kemudian juga penentuan jenis kelamin, dan juga ketepatan identifikasi patologi atau penyakit masa lampau, dan juga terkait dengan trauma yang dialami selama hidup si individu tersebut ya, seperti itu. Dan pekan lalu kita sudah membahas terkait dengan nama-nama tulang, nama-nama gigi yang sudah saya tampilkan di sini, cara mendeskripsikannya ya, ada distal, lingual, mesial, labial, dan bakal. Kemudian juga gigi persatuannya itu juga ada dideskripsikan sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian untuk nama-nama tulang kita sudah mempelajari juga bagian
skull, dan kembali saya menekankan bahwa dalam mendeskripsikan rangka manusia itu dibagi atau dijelaskan menggunakan bahasa apa? Inggris ya, jadi ada bahasa Inggris dan Latin. Kenapa ini sangat penting? Karena ini terminologi yang dipakai secara universal seluruh dunia sehingga nanti bisa dipahami orang lain. Karena kalau bayangkan kalau berbahasa Indonesia itu agak susah dipahami nantinya karena berbeda nanti tulang pipi dan sebagainya, terminologinya beda. Nah, contohnya misalnya di sini adalah skull ya, itu dalam bahasa Inggris ada skull. Ini masuk dalam bahasa Inggris. Nah, bahasa Latinnya apa kira-kira? Ya, cranium kalau tunggal ya, cranium. Kemudian kranial kalau jamak. Ya, begitu yang lain semuanya juga. Ya, fibula, maxilla itu adalah bahasa Latin. Ya, kalau rahang bawah itu bahasa Indonesia. Jadi kita kebanyakan menggunakan bahasa Latin dalam bahasa Inggris. Ya, dalam menjelaskannya. Dan pekan lalu kita sudah belajar terkait dengan nama-nama tulang. Saya harapkan sudah dipelajari karena semua materinya saya sudah upload di sekolah juga dan saya sudah bagikan referensinya, dan RPS juga sudah ada referensi di sana bisa dipakai. Kemudian ini nama-nama tulang. Ada yang masih ingat berapa jumlah tulang pada anak-anak? Siapa? Berapa? 275. Kalau dewasa berapa? 206 tulang. Jadi memang ketika masih kecil itu atau bayi sampai anak-anak itu jumlah tulangnya lebih banyak karena memang satu sama lain tulang itu belum nyambung satu sama lain gitu ya. Semakin kita dewasa maka tulang itu semakin kompak dan sudah jelas ruas-ruasnya sehingga jumlah tulangnya lebih sedikit dibanding anak-anak ya. Dan inilah semua nama-nama tulang yang ada sangat banyak. Namun perlu diperhatikan bahwa nama-nama tulang ini faktanya nanti kita sebagai seorang arkeolog di lapangan itu tidak seperti ini. Itu pecahannya lebih banyak. Jadi harus bisa memahami jeli. Ketika nanti praktikum harus betul-betul memahami perbagian-bagiannya karena kita di lapangan nanti modelnya tentu berbeda dan kita harus identifikasi ya seperti itu. Kemudian juga saya sudah jelaskan ini terkait etika mendeskripsikannya. Ada yang bertanya? Sudah Pak, ya silahkan. Oh iya, pertanyaan bagus. Jadi saya ini sudah disampaikan pekan lalu tapi perlu diulang-ulang karena di dalam bioarkeologi itu kan itu bersehubungan dengan manusia, bersentuhan dengan tulang manusia, itu tentu ada etikanya ya. Jadi itu perlu diperhatikan dalam hal ini bagaimana mendeskripsikannya. Sebagai contoh itu ada cara memegangnya juga ada gitu ya. Misalnya seperti ini harus dipegang menghadap ke kita. Ya, menghadap ke kita, jadi tidak boleh begini karena dia ada manusia sama dengan kita, itu etikanya. Kemudian cara mendeskripsikannya di sini ya, seperti ini. Ketika tulang-tulang bagian depan itu, bagian depannya adalah frontal dan sebagainya, itu cara mendeskripsikannya disebut dulu adalah anterior. Bagian anterior pada skull atau kranial terdapat tulang A, B, C, dan D. Kemudian pada bagian posterior belakang ya deskripsikan ini semuanya. Begitu pula ada apa namanya posterior, kemudian ada inferior bagian bawah. Biasanya ada maxilla di sini tapi di sini tidak ada. Jadi seperti itu cara mendeskripsikannya ya. Saya kira mudah-mudahan dipaham dan nanti tetap dilatih. Karena nanti otomatis ketika sudah belajar, nanti ketika sudah di lapangan langsung bisa mendeskripsikan dengan baik ya, khususnya nanti yang mengambil penelitian bidang bioarkeologi. Nah, untuk pada pertemuan hari ini kita sudah masuk pada pertemuan ke-10 ya, sebagaimana yang tercantum di dalam RPS, yaitu kita akan membahas terkait dengan profiling atau memberikan identitas pada rangka manusia. Dan di depan adik sekalian sudah ada koleksi atau temuan arkeologi yang ditemukan salah satu liang di Bulukumba ya. Dan ini menjadi koleksi. Nah, bentuknya tidak utuh seperti yang kalian lihat tadi. Nah, apa yang akan kita bahas hari ini yaitu profiling, creating an osteological profile terkait dengan masalah seks atau jenis kelamin ya. Kemudian juga ada waktu kematian, age at death, di umur berapa dia meninggal. Kemudian ada stature atau ini adalah berat, tinggi badan ya, itu bisa diketahui. Kemudian juga evidence of pathology atau penyakit-penyakit yang ada di masa lampau ya.
Kemudian ada trauma. Nah, trauma ini nanti kita akan belajar dia proses meninggalnya seperti apa. Apakah dia meninggal dibunuh, mati secara natural, ataukah dia ada perlakuan tersendiri ketika dia sudah meninggal. Karena beberapa budaya itu misalnya penguburan sekunder itu ketika orang sudah meninggal dibiarkanlah rangka manusia itu membusuk di situ, kemudian tulangnya diperlakukan tertentu, misalnya dipecah atau di apa, ya, kemudian disimpan di tempat tertentu. Nah, ini banyak kasus-kasus mulai dari prode prasejarah sampai prode klasik itu, bahkan sampai sekarang masih ditemukan. Termasuk juga masalah kremasi itu adalah bagian dari trauma. Kemudian ada namanya ancestor, itu mengetahui keturunan. Ya, itu bisa secara morfologi dan bisa secara molekuler. Morfologi kita melihat di permukaan mukanya, ya, apakah dia mongoloid atau bukan, tetapi harus dikombinasikan dengan analisis molekuler yang akan kita bahas nantinya. Dan ini menjadi bagian dari project base. Jadi nanti akhir perkuliahan ini kalian ditugaskan untuk mengerjakan sebuah proyek, memberikan profil lengkap pada sebuah rangka yang ada, ya, seperti itu. Baiklah, kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut dulu terkait dengan masalah menentukan jenis kelamin, ya. Jadi ada beberapa bagian di dalam tulang manusia itu bisa memberikan informasi tentang jenis kelaminnya, ya. Misalnya di sini, ya, untuk mengetahui populasi. Kenapa untuk identifikasi sekarang itu mengetahui populasi? Misalnya dalam sebuah situs, berapa sih laki-laki, berapa perempuan, berapa anak-anak. Kenapa itu penting? Karena dalam masyarakat ada namanya budaya yang berkembang. Mungkin pada saat itu ternyata laki-laki lebih banyak dibanding perempuan, atau bahkan perempuannya lebih banyak. Kenapa bisa begitu? Nah, itulah jawaban-jawaban yang bisa dikerjakan oleh arkeologi. Jadi bukan hanya identifikasi hanya metode. Setelah itu apa bisa dijelaskan, ya, seperti itu. Nah, kita lanjut yang ke pertama. Bagian pertama yang bisa diidentifikasi untuk jenis kelamin adalah tulang pelvis, ya, tulang pelvis atau tulang yang di sini, ya, pelvis. Pelvis itu adalah bahasa Latin, ya, pelvis, ya. Di sini ada beberapa bagian tulang yang perlu dipahami. Ada ischium, ada pubic arch, ada coccyx, ada sacrum. Ya, ini bisa menentukan sebuah jenis kelamin, ya, termasuk juga pengukuran yang dilakukan atau bentuknya itu bisa memberikan informasi, gitu, ya. Nah, di sini yang pertama itu bagian pelvis, ya. Di sini bisa dilihat bahwa ketika dia perempuan cenderung itu adalah narrow, ya, perempuan itu cenderung ini, kemudian kalau laki-laki itu lebih sempit, ya. Kenapa? Karena memang, ya, ini laki-laki, ini perempuan, ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang perempuan itu secara natural itu diciptakan oleh Tuhan itu untuk melahirkan, makanya dia lebih besar, makanya itu bisa diidentifikasi dari situ, ya. Kemudian ini, ya, kemudian ada juga beberapa bagian, ada preocular sulcus, ya. Kemudian yang paling penting ini subpubic angle, ya, bisa dilihat secara jelas, ya. Kira-kira yang mana laki-laki, yang mana perempuan? Perempuan yang ini, ya. Kemudian ini adalah laki-laki. Nah, di dalam bioarkeologi juga kita tidak memakai kita pakai terminologi seksnya itu female and male. Jadi itu yang dipakai. Jadi ketika kita melihat ada karakteristik seperti ini disatukan bagian subpubic angle, maka yang ditentukan itu adalah laki-laki dan perempuan, ya, seperti itu. Kemudian ini juga beberapa bagian, tapi itu yang paling penting. Ini adalah kesimpulannya yang sudah saya upload di dalam sekolah, nanti bisa dipelajari lebih detail. Ada yang bertanya? Kalau tidak, kita pindah dulu ke sini sekali. Ini karena dua bagian tulang ini paling penting, ya. Nanti sambil kita belajar sambil kita praktikum, ya. Kemudian di bagian skal ini digunakan untuk memperkirakan jenis kelamin, ya. Umumnya paling banyak, tetapi memang pelvis lebih kuat dibandingkan skal, ya. Tapi dua-duanya ini paling kuat. Dan ingat dalam etika dalam bioarkeologi bahwa tidak boleh menjustifikasi sebelum 2-3 evidence. Jadi kalau hanya satu orang tidak bisa. Itu hanya bisa kita jelaskan bahwa memiliki karakter seperti ini. Tapi harus ada minimal 3 atau 2, itu baru bisa kita justifikasi sebuah satu skeletal remains untuk menjustifikasinya, ya. Nah, ini salah satu yang pertama adalah glabella dan suborbital ridge yang bagian sini, ya. Kalau kalian lihat di sini, ya, saya perlihatkan ini yang dimaksud, ya. Jadi ini glabella yang bagian ini, ya.
ada bagian-bagian. Kalau laki-laki kecenderungannya seperti ada tonjolan di sini, ya, lebih menonjol suborbital ridge-nya, sementara kalau perempuan seperti ini, ya. Jadi seperti itu. Yang kedua ini yang paling kelihatan di sini dari segi samping, ya. Kalau laki-laki itu ada menonjol, ya, bisa dipegang dahinya masing-masing, ya. Kemudian yang paling penting juga di sini ini, ya. Iya. Jadi perhatikan di sini, ya. Ini bagian ini, ya. Itu berbeda laki-laki dan perempuan. Jadi kalau perempuan itu cenderung lebih bulat, kalau laki-laki itu lebih square atau kotak. Seperti itu modelnya, ya. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ya, di sini pada bagian glabella atau supraorbital ridge dilihat dari samping, bagian permukaan di sini, ya. Kalau female cenderung datar. Kalau laki-laki dia biasanya ada menonjol. Tapi faktanya di lapangan terkadang juga masih berat mengidentifikasi, karena ada kasus-kasus tertentu termasuk ras itu hampir mirip antara laki-laki dan perempuan. Jadi perlu dipelajari, tidak boleh cukup hanya itu saja. Dilihat tadi juga dari lubang dari ini, ya. Ya, matanya. Kemudian kita identifikasi, makanya harus dicatat dulu satu-satu, ya. Baru nanti bisa memastikan bahwa dia adalah laki-laki atau dia perempuan atau female and male. Sekarang kita pindah ke mandible. Ini namanya mandible, ya. Ini mandible left, ya. Nah, left. Jadi kan dia begini, ya. Left. Nah, kalau kalian perhatikan yang ini, ya. Itu perhatikan ini. Namanya mandible. Pada bagian eminence, ya, chin-chin ini, ya. Laki-laki cenderung menonjol juga. Sementara perempuan itu biasanya halus dan lurus. Nah, seperti itu. Jadi itu penanda yang paling jelas sebenarnya. Ya, kalau kita bisa dipegang di sini, laki-laki biasanya lebih menonjol, ya, seperti itu. Menonjol. Ya, kemudian kita lihat dari mandible bagian permukaan atas. Dari sini, ya, dari arah sini. Itu biasanya ada bentuknya berbeda. Laki-laki dan perempuan, ya, bentuknya berbeda. Dan ini semua sebenarnya sudah ada di dalam buku White. White nanti bisa baca lagi lebih detail ketika praktikum dan diulang-ulang lagi, karena dalam bioarkeologi itu lebih sering praktikum dengan banyak pengalaman juga, maka kita lebih mudah mengidentifikasi, ya. Seperti itu. Dan ini adalah rangkuman dari skull, ya, atau kranial, ya, untuk mengetahui jenis kelamin. Ada beberapa item, ya. Jadi kita tidak boleh hanya menyimpulkan dari hanya satu, langsung dia laki-laki, tapi harus setidaknya kalau kamu bisa dapatkan semua ini, itu lebih bagus. Seperti penelitian dari Rini yang meneliti tentang ini, salah satu senior kalian yang skripsi saya pembimbingnya, itu untuk menentukan jenis kelamin saja itu dia menggunakan 6 metode. Baiklah, untuk sebelum kita lanjut, silahkan di depannya masing-masing dicek dulu bagian kranialnya tadi. Kira-kira itu untuk menentukan laki-laki atau perempuan. Di situ ada kranialnya. Ada? Oh ya, silahkan. Lihat cara pegangnya gimana? Cara pegangnya gimana? Sudah benar tidak begitu? Menghadap ke kita. Bagaimana? Yang mana ininya? Sampai? Ini caranya. Ini. Yang pakai otak. Ini bagian depannya. Dicatat satu-satu nama tulang dan kalian lihat, perhatikan. Kemudian di sini, ya, perhatikan. Jadi ini seperti ini. Cara pegangnya, deskripsikan, baru nantiin. Seperti ini, ya. Nanti sudah, kan kemarin sudah kita belajar labelingnya, jadi diisi semua. Ya, seperti mana coba? Oh, yang sana yang di ujung, ya. Jadi diisi semua dulu, ini tahap awal. Nanti setelah selesai di ini, kemudian deskripsikan di belakang nanti, ya, beberapa item tertentu.
Iya. 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 Jadi tetap harus dipisah, harus dipelajari. Nah, ini yang berat kalau misalnya beberapa karakter harus dipelajari, besarnya, kecilnya, kemudian warna itu, karena ketika ditemukan misalnya ini tuh biasanya cominglet atau bercampur, ya. Ini sudah bercampur-campur. Jadi untuk menentukan itu harus betul-betul banyak belajar identifikasi. Karena satu tulangnya misalnya yang mana pelvisnya, yang mana ininya itu ada karakter sendirinya. Ya, karakter sendirinya. Dan itu yang lama kemarin dikerjakan oleh Rini. Karena dia sudah tercampur ini, ya. Jadi untuk menentukan, oh ini kita menemukan ada femur dan fibula ada 8, 16. Yang mana nih? Ya, jadi itu kita harus detail melihat sampai detail. Ini harus kamu. Sama ini masih vital bone, sama yang bagian belakang ini itu 3 bagian di sini yang bisa mengidentifikasi jenis kelamin, ya. Tapi ini saya tidak ada mandible-nya. Kalau ada mandible itu lebih kuat lagi untuk bisa menjelaskan dia. Baiklah, adik-adik sekalian, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Pertanyaan saya, apakah glabella pada skul atau kranial female dan male dewasa memiliki perbedaan dengan skul female dan male anak-anak? Dan jika mengacu pada tingkat kesulitan, menurut Bapak, mana yang sulit, skul dewasa atau skul anak-anak dalam mengidentifikasi glabella? Oke, ya, pertanyaan bagus. Ketika masih bayi itu susah dibedakan. Hampir sama. Kenapa? Karena skal atau kranial anak-anak itu masih lembek. Makanya susah kalau kita seperti saya perlihatkan di sini itu masih kecil sehingga susah membedakan yang mana laki-laki dan perempuan. Makanya kalau anak-anak itu biasanya kecuali ada kalau skal agak susah, ya. Misalnya di sini ini mirip semua, ya, mirip semua, ya. Di sini mirip semua. Makanya agak susah gitu dilihat. Jadi kemudian anak juga banyak perlakuan anak-anak kepalanya lonjong dan sebagainya karena perlakuan dari keluarganya, misalnya terlalu tidur banyak atau miring ke kanan ke kiri, itu juga menjadi masalah, ya. Jadi masalah. Dan ada beberapa kebudayaan itu kan menemukan rangka manusia yang panjang kepalanya karena dari kecil sudah ada budaya seperti ditemukan di Filipina itu panjang seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya bisa aja, tetapi kita lihat dari kalau masih bayi agak susah. Tapi kalau anak-anak biasanya cenderung sudah bisa, ya. Tetapi kalau misalnya yang mana lebih mudah atau lebih gampang, tentu lebih berat identifikasi anak kecil. Berat sekali karena selain jumlah tulangnya banyak, ya, antara tulang satu sama lain itu belum terlalu kelihatan, ya. Kalau sudah dewasa kan jelas perbedaannya, ya. Jadi itu menjadi tantangan dalam ini. Makanya di dalam buku bioarkeologi ada juga khusus bioarkeologi for childhood, ada untuk anak-anak, khusus anak-anak, ya. Seperti penemuan saya di situs Bontocani itu ada anak-anak diperkirakan anak kembar. Tapi itu saya masih teliti karena kemungkinan memang anak kembar. Strukturnya sama, makanya sekarang penelitian terakhir nanti akan di DNA, ya, seperti itu, ya. Baiklah, adik-adik sekalian, masih ada? Kalau sudah tidak ada, saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa dipahami bersama dan bermanfaat nanti. Dan jangan lupa nanti ilmunya, setiap pertemuan nanti ada assessment-nya, kemudian di akhir nanti tentu ada project base, ya. Masing-masing project base itu baik itu per tim maupun individu harus mengerjakan project base-nya itu profiling, memberikan informasi secara lengkap, kemudian membuat laporan. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian gambaran video proses pembelajaran yang saya lakukan. Dalam hal ini proses pembelajaran tatap muka pada mata kuliah bioarkeologi, mata kuliah saya ampuh. Semoga bisa memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan di program studi S1 Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.